Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah ini adalah kajian pertama kita dalam membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawi, sebuah kitab yang sangat fenomenal yang insyaallah karena keberkahan dari sang imam, sang penulis sampai disyarah oleh hampir semua imam mazhab. Kitab ini ditulis oleh seorang imam kaum muslimin yang bernama Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Ya, beliau adalah seorang ulama yang lahir pada tahun 631 Hijriah di sebuah desa di Dimash atau Damaskus, ibu kota Suriah saat ini, di sebuah desa yang namanya desa Nawa. Kitab ini disyarah oleh seorang imam yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kitab yang sedang kita pegang ini, yang sedang kita pelajari ini, ditaklik atau disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Baik, itu sekilas tentang biografi sang muallif atau sang penulis kitab dan juga siapa pensyarah dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwal, hadis yang nomor 1 dari kitab Arba'in An-Nawawi. An Amiril Mu'minina, dari Amirul Mu'minin, pemimpin orang-orang beriman, Abi Hafsin. Beliau memiliki kunyah Abu Hafsah, Umar ibn al-Khattab. Beliau adalah khalifah kaum muslimin yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah ridha kepada Umar bin Khattab. Qala, Umar bin Khattab berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sedang bersabda. Jadi Sayyidina Umar ini mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, sesungguhnya semua amalan itu tergantung dari niat. Sesungguhnya semua amalan tergantung dari niat, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan dari amalan tersebut. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya niatnya karena dunia yang ingin dia kejar, karena harta yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau hijrah hanya karena seorang wanita yang dia ingin nikahi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebuah pondasi yang agung dalam agama kita, dalam kita beramal setiap hari, dalam kita beribadah setiap hari. Bahwasanya porsi niat itu sangat penting di dalam kita memulai beribadah. Ya,
Di sini Syekh menuliskan ta'liqnya, hadzal hadisu aslun azimun. Hadis ini adalah usul yang sangat agung, pondasi yang sangat agung fi a'malil qulubi, di dalam perbuatan-perbuatan yang sifatnya dalam hati. Li'anna niyata min a'malil qulubi, karena sesungguhnya niat itu adalah dari amalan-amalan hati. Niat adalah amalan-amalan hati yang tidak tampak. Yang tidak tampak, kecuali yang hanya akan tahu akan niat tersebut Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kedua dirinya sendiri yang mengamalkan, ya. Qala al-ulama'u, berkata para ulama, hadzal hadisu nisful ibadat. Hadis ini adalah separuh dari ibadah. Ya, Masya Allah, niat itu adalah separuh dari ibadah. Li'annahu mizanul a'malil al-batinati, ya, karena sesungguhnya niat itu adalah mizan, adalah timbangan dari amalan-amalan yang sifatnya batin, amalan-amalan yang sifatnya tidak tampak. Amalan-amalan yang sifatnya tidak tampak. Seseorang bisa saja dia pergi ke masjid, tapi tidak setiap orang meniatkan pergi ke masjid itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ke masjid mereka mencuri motor, mencuri sandal dan lain sebagainya, dan itu tidak tampak, niat adanya dalam hati. Wa hadisu Aisyah radhiyallahu taala anha, dan adapun hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Adapun hadis yang mengatakan man ahdatsa, barang siapa yang berbuat perkara-perkara yang baru, fi amrina, di dalam urusan kami, hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, yang tidak ada asal usulnya maka dia tertolak. Adapun hadis ini, hadis yang kedua ini, wa fi lafdin, di dalam sebuah lafaz yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada asal usulnya dari kami, maka amalan tersebut adalah tertolak. Itu nisfuddin, ya. Adapun hadis yang ini, hadis tentang muhdas atau tentang bid'ah ini adalah separuh dari agama. Ya, ini menarik ya ikhwah. Hadis yang pertama tentang niat dikatakan oleh para ulama bahwasanya itu adalah separuh dari ibadah. Nah, adapun hadis yang berkaitan dengan muhdas tentang bid'ah itu separuh dari agama. Ini para ulama yang menjelaskan seperti ini. Li'annahu mizanul amali dhahirah. Karena sesungguhnya hadis Sayyidah Aisyah ini itu adalah timbangan dari amal-amal yang sifatnya zahir, ya, sifatnya bisa terindra, bisa kita lihat, bisa kita dengar, dan bisa kita melihatnya. Maka kemudian diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini beberapa faedah yang ingin kita kaji bersama, kita sampaikan di sini. Di antaranya adalah bahwasanya yang pertama, ini adalah bantahan bagi orang-orang yang muwaswis atau orang-orang yang suka was-was dalam beribadah, bahwasanya setan kadangkala membisikkan kepada mereka, orang-orang yang was-was dalam ibadah, apakah aku sudah niat atau belum, dia mau takbiratul ihram, kayaknya belum, maka diulangi lagi, kayaknya kurang sempurna, akhirnya diulangi lagi, akhirnya sholat menjadi sangat lama hanya untuk takbiratul ihram. Kadangkala kita menyaksikan sebagian saudara-saudara kita, mereka bisa mengulang 3, 5 sampai beberapa kali. Ini adalah orang-orang yang muwaswis, orang-orang yang tertimpa penyakit waswas dalam hatinya. Apa kata Syekh? Ini adalah bantahan bagi orang-orang yang muwaswis, bahwasanya thumma yaqulu lahum asyaiton, maka
bisa saja terkadang setan itu berkata kepada mereka, innahum lam tanawau, kamu belum niat, maka ulangilah. Akhirnya seseorang yang tertimpa penyakit waswas ini mengulangi sholatnya. Ketika sudah takbiratul ihram, kayaknya kurang niat, akhirnya niat lagi, takbiratul ihram lagi, sampai dia capek dengan hal itu. Fa innana, maka kami katakan kepada saudara-saudara kita tersebut yang tertimpa waswas dalam hatinya, naqulu lahum la yumkinu abadan, tidak, demi Allah tidak akan mungkin selamanya, ya, tidak akan mungkin selamanya an ta'malu amalan illa biniyatin. Seseorang beramal tanpa niat itu sangat tidak mungkin. Pasti dalam hatinya itu ada niat sebelumnya. Ya, fa khaffifu ala anfusikum, maka ringankanlah diri kalian. Jangan memberatkan diri dengan perkara-perkara yang sifatnya masih bisikan-bisikan setan, atau yang kita kenal dengan istilah was-was. Seperti itu ya, ayyuhal ikhwah. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini adalah dari hadis ini bahwasanya ya, setiap insan, setiap manusia itu akan diberi pahala, atau dia akan dihukum, atau dia akan diberikan sebuah sanksi itu karena niatnya. Ya. Seseorang bisa saja dia itu mendapatkan pahala, dan itu yang kita harapkan ya ikhwah, karena sholatnya. Namun ada kala ada orang-orang yang dia zahirnya sholat, sedang melaksanakan sholat, tapi dia dihukum karena sebab sholatnya tersebut. Karena apa? Karena dia sholat karena hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia, dari makhluk. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, telah disebutkan bahwasannya dahulu pada zaman para salafus saleh pernah ada seseorang yang biasa sholat di tempat khusus di sebuah masjid. Anggaplah di depan sendiri, di depan imam misalkan seperti itu. Dan itu beliau jalani selama sekian puluh tahun, dikatakan kurang lebih 40 tahun. Sholat Jumat tetap di tempat yang sama, tidak berubah sedikit pun. Satu ketika tetangganya meninggal pagi hari, sehingga dia harus merawat jenazahnya, memandikan, mengkafan, mensolati, dan mengantarkan ke kubur. Hingga dia terlambat menuju ke masjid. Biasanya misalkan ke masjid jam 9 sudah berangkat, ini terlambat, sudah hampir mau azan. Sehingga tempat yang biasanya berada dia tempati tersebut itu sudah ditempati oleh orang lain. Sehingga kemudian dalam hatinya terbesit sebuah ucapan, celaka wahai engkau akan melihat saat ini orang-orang akan menilaimu sebagai orang yang terlambat. Kemudian setelah hatinya terbesit kata-kata seperti itu, dia kemudian merenung. Ya ayyuhal ikhwah, dia merenung, ya Allah, ternyata selama 40 tahun ini aku telah riya. Aku hanya mempedulikan, aku hanya mengharapkan pujian dari manusia, berharap dipuji yang paling pertama, berada di saf depan, yang paling khusyuk dan lain sebagainya. Sehingga kemudian dia merubah, mulai dari saat itu dia sudah tidak mengkhususkan tempat khusus ketika sholat Jumat. Nah, kadangkala sebuah penyakit riya itu diketahui jauh setelah berpuluh-puluh tahun lamanya. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagian faidah yang lain dari hadis ini, dari hadis yang berkaitan dengan niat ini adalah bahwasanya sangat layak ya bagi kita mengambil pelajaran bahwasanya poin tentang hijrah sebagaimana yang saudara-saudara kita saat ini itu sedang mereka sangat bersemangat untuk hijrah. Kita harus paham hijrah itu seperti apa. Apakah hijrah hanya sebatas penampilan fisik, casing, atau lebih dari itu? Nah, maka
perlu kita memperhatikan hal-hal yang sangat usul, sangat dasar seperti ini. Bahwasanya hijrah itu adalah hanya untuk ilallahi wa rasulih, sebagaimana hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah kala itu. Hijrah dari min biladi syirk ila biladil Islam. Hijrah dari negeri kesyirikan yang Mekah saat itu dipenuhi oleh kesyirikan menuju ke tempat yang lebih baik untuk mengamankan agamanya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita setidaknya mengambil beberapa poin yang sangat penting. Di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tadi, bahwasanya niat itu adalah separuh dari ibadah. Ya. Ketika kita sudah berniat, maka insya Allah itu sudah mendapatkan separuh dari ibadah yang akan kita lakukan, yang sifatnya adalah amal-amal batin. Sedangkan hadis yang kedua yang disebutkan oleh Syekh di sini, hadis yang berkaitan dengan bid'ah, itu adalah nisfuddin, separuh dari agama. Artinya dalam kita beribadah, kita harus tetap memperhatikan dua hal syarat diterimanya sebuah ibadah. Ya, ada dua hal para ulama yang jelaskan syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, harus mukhlishan lillah. Kita harus ikhlas, ya, harus ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang ini berkaitan dengan amalan batin. Yang kedua adalah ittiba li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengikuti tuntunan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini kaitannya dengan amalan-amalan yang sifatnya zahir, yang sifatnya bisa terindra, dilihat, dirasakan dan sebagainya. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam hadis pertemuan pertama dari Al-Arba'in An-Nawawi ini. Semoga bisa diambil hikmah oleh kita semuanya, bagi antum dan bagi saya pribadi dan bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.